Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Kira-kira begitu ya. Kalau bisa disulitkan, kenapa harus dimudahkan? Ya. Nah, kadang-kadang ada orang yang memanfaatkan ketidaksabaran seseorang untuk mendapatkan keuntungan. Ya, caranya misalnya, dalam satu proses yang sebenarnya mudah dibikin sulit. Ya. Ada yang bukan dibikin sulit, tapi memang risknya itu betul-betul sesuai dengan ketentuan. Ada yang ya sengaja dibikin rumit agar orang tuh nggak mau menjalani proses begitu ya. Ya karena Bapak Ibu kalau dalam ini menjalani proses ini Pak, kalau dalam urusan apapun, kalau dijalani maka hasil yang didapatkan lebih baik. Ini contoh misalnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengatakan begini, Inni uridu an uqtala fi sabilillah, thumma uhya, thumma uqtal, thumma uhya, thumma uqtal, thumma uhya, thumma uqtal. Itu diulang 3 kali. Saya ingin berjihad di jalan Allah, kemudian terbunuh. Habis itu hidup lagi, jihad, terbunuh. Habis itu hidup lagi, jihad, terbunuh, habis itu hidup lagi. Kalau dalam bayangan kita, apa yang Nabi sampaikan ini? Jika sekali Nabi menjalani proses itu dan Nabi terbunuh, berarti sudah mendapatkan tujuan, selesai. Surga, betul. Tapi kenapa Nabi minta dihidupkan lagi, agar bisa jihad lagi, agar terbunuh lagi? Padahal sudah mendapatkan tujuan, ternyata bukan hanya tujuan yang dinikmati, tapi prosesnya. Jadi orang yang menikmati proses, dia akan mendapatkan tujuan yang lebih indah. Nah, ini kalau menjalani proses. Ya. Tapi kadang-kadang kan ada yang kalau ini proses dalam syariat, proses yang memang Masya Allah ya. Bagaimana dengan urusan urusan dunia, perkantoran, prosesnya dibikin rumit, agar orang-orang akhirnya tidak sabar untuk menjalani, dan akhirnya mereka shortcut. Ya kalau ini sengaja dilakukan, mereka akan menanggung akibatnya di akhirat. Ya, bukankah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, saya lebih suka berjalan bersama saudaraku untuk menyelesaikan urusan mereka, bahkan itu lebih beliau sukai ketimbang iktikaf 40 hari di Masjid Nabawi. Ya, bisa dibayangkan, untuk menyelesaikan urusannya. Apa jadinya jika kemudian ada orang bukan untuk menyelesaikan urusan saudaranya, tapi sengaja dia persulit? Wah ini, barang siapa mempersulit, dia akan dipersulit di akhirat. Nah ini kan bahaya Pak. Barang siapa meringankan, dia diringankan di akhirat. Apa kalau kita bilang tuh hukuman sebab akibat, itu berlaku. Ya, makanya jika ini sengaja dilakukan untuk membuka kesempatan lain di situ, ya, misalnya nih contoh dalam pengurusan apapun, SIM kah, pajak kah, paspor kah, sengaja dipersulit agar untuk membuka kesempatan calo loh, ya, mereka tanggung akibatnya di akhirat, sekecil apapun itu. Waliyadzubillahi min dzalik. Yang kedua, kalau dalam tim ini kan sudah dibagi ya, menurut keahlian masing-masing. Maka kemudian masing-masing bertanggung jawab. Masing-masing tim itqan dengan apa yang dikerjakan. Ya. Makanya kan ada dalam satu riwayat itu, jika orang bersyarikat, ya, bersyarikat ini bisa individu, bisa tim.
dan mereka itu amanah dengan apa yang mereka kerjakan. Yang ini dia amanah dengan tugasnya, tim yang ini amanah dengan tugasnya, yang ini amanah dengan tugasnya, maka Allah membersamai syarikat tersebut. Artinya hasilnya diberkahi. Tapi jika ada yang kemudian khianat, maka Allah berlepas diri dari syarikat tersebut. Ya, makanya memang itqan ini jadi jalan keluar. Akhirnya semua orang tuh bertanggung jawab dengan apa yang kemudian dikerjakan. Profesional. Nah, Masya Allah, konsep Islam ini sudah membahas segala hal dalam sendi kehidupan kita ini secara detail, Pak. Kita jauh-jauh cari konsep barat, begitu ya. Kadang-kadang ada perusahaan sampai pakai ini sana sini, padahal konsep Islam ini Masya Allah sudah lengkap, sudah tuntas semua. Saya kira singkat saja. Allah. Ada lagi?